Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin spesial untuk bio 1 karena bio 1 tidak sempat saya terangkan di dalam kelas. Nah, untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin, intinya reaksi gelap itu adalah tujuannya untuk membentuk gula atau karbon dioksida dari CO2. Jadi sumber utamanya adalah CO2. Kemudian di reaksi gelap ini pastinya membutuhkan energi untuk membentuk gula ini. Nah, energinya didapatkan dari hasil reaksi terang. Kemudian reaksi gelap itu tidak terlibat langsung dalam pemanfaatan cahaya. Kalau yang terlibat langsung dengan adanya cahaya itu reaksi terang. Kemudian reaksi gelap itu terjadinya di stroma dari kloroplas. Oke. Kemudian tahapan dari reaksi gelap atau siklus Kelvin itu ada 3. Yang pertama ada fiksasi karbon. Yang kedua ada reduksi. Yang ketiga ada regenerasi RUBP. Jadi ada 3 tahapan. Oke, kemudian reaksi gelap ini langkah-langkahnya sudah ada. Nanti silahkan dibaca. Kita langsung ke ini aja ya, ke siklus dari reaksi gelap. Ya, Anda lihat di sini. Reaksi gelap itu ada 3 fase, 1 fase fiksasi karbon, ya. Kemudian 2 fase reduksi, 3 fase regenerasi. Sebenarnya masing-masing tahapan itu sudah saya jelaskan juga di sini. Di sini. Nah, Anda lihat nih. Nah, sudah ada ya sebenarnya. Oke. Ya. Nah, oke. Kita ulangi dari sini. Oke. Ya. Fase yang pertama ini adalah fase fiksasi karbon, ya, fase fiksasi karbon. Nah, fase fiksasi karbon, fiksasi itu pengikatan. Jadi di fase ini itu akan terjadi pengikatan karbon. Karbon dan yang diikat itu yang di mana? Karbon yang diikat adalah CO2. Jadi CO2 ini ya akan masuk ke siklus Kelvin, kemudian oleh enzim Rubisco akan diikat. Yang diikat siapa dengan siapa? Yang diikat adalah CO2 dan RUBP. Anda lihat CO2 itu C-nya 1, buletannya 1. RUBP buletannya 1, 2, 3, 4, 5. RUBP adalah senyawa berkarbon 5 dengan 2P. Sementara kalau CO2 adalah 1C. Jadi senyawa berkarbon 5 ketemu dengan senyawa berkarbon 1 jadinya senyawa berkarbon berapa? Ya, senyawa berkarbon 6 dengan 2P. Itu hasil fiksasi dari Rubisco, hasil fiksasi karbon. Nah, enzim yang mengkatalisis adalah Rubisco. Nah, senyawa berkarbon 6 hasil pertemuan antara CO2 dengan RUBP itu merupakan senyawa yang tidak stabil, sehingga untuk menstabilkannya dari senyawa berkarbon 6 tadi dipecah menjadi 2. Hasilnya adalah ini, 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat. Ini kan C-nya 5, ketemu C-nya 1, berarti C-nya 6 dengan 2 atom P ya. Berarti kalau dipecah menjadi 2, C-nya menjadi 3 yang mengikat 1P. Ya, jadi di sini ada 3 fosfogliserat hasil dari pemecahan
fiksasi karbon tadi. Oke, 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini ya, 3 fosfogliserat ini oke, kita lanjutkan. Yang pertama tadi, coba sekarang Anda buka slide yang ini saja ya. Jadi pertama kali tadi kan fiksasi ya. Kemudian karena hasil fiksasinya tadi itu antara RuBb dengan CO2 itu menjadi senyawa yang tidak stabil, maka untuk menstabilkannya harus dibagi dua menjadi 3 fosfogliserat ya, 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini ya, kemudian di reaksi selanjutnya Anda lihat di sini kan tadi hasilnya 3 fosfogliserat. Nah, di reaksi selanjutnya itu ada penambahan P di 3 fosfogliserat lewat pemecahan ATP. Jadi di reaksi berikutnya di sini ya, itu ada pemecahan ATP menjadi ADP plus P. P-nya akan masuk ke sini. Sehingga sudah bukan lagi 3 fosfogliserat tetapi menjadi, karena P-nya masuk di sini ya, jadi kan P-nya 2, berarti menjadi 1,3 bifosfogliserat. Oke, jadi asalnya adalah dari 3 fosfogliserat ketambahan 1P. P-nya dari mana? Dari ATP. ATP ini dari mana? Dari reaksi terang. Oke, sekarang sudah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah NADPH ini dioksidasi ya. NADPH ini dioksidasi dan elektron yang ditransfer ke 1,3. Jadi gini. Selanjutnya itu begini kan, ini tadi itu fase fiksasi karbon itu sampai di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ini sudah masuk fase reduksi. Kenapa kok disebut fase reduksi? Karena 1,3 bifosfogliserat ini ya, 1,3 bifosfogliserat ini direduksi ya. Direduksi berarti dia menerima elektron kan. Reduksi itu kan menerima elektron. Nah, elektronnya diterima dari mana? Dari oksidasi NADPH. Jadi di sini terjadi oksidasi NADPH. Dia akan mengeluarkan elektron kalau oksidasi. Kemudian elektronnya masuk ke sini dan ini mengakibatkan dia menerima elektron sehingga ini mengalami reaksi reduksi. Nah, reduksi 1,3 bifosfogliserat itu akan menghasilkan ini G3B, gliseraldehid 3 fosfat. Kenapa kok begitu? Karena akibat dari reduksi 1,3 bifosfogliserat itu akan mengeluarkan P. Jadi P-nya menjadi 1 saja. Yang tadinya 1,3 bifosfogliserat itu P-nya 2. Karena P-nya keluar 1, maka tinggal gliseraldehid 3 fosfat. Fosfatnya hanya 1. Oke, berarti hasilnya adalah G3P ini. Nah, selanjutnya G3P ini itu punya dua nasib. Jadi ada yang ke bawah, ada yang lanjut. Yang lanjut ini dia akan digunakan untuk fase selanjutnya yaitu regenerasi RuBb. Jadi G3P dari sini yang akan lanjut ke sana itu akan digunakan untuk membuat RuBb lagi dengan pemecahan ATP ya. Nah, kemudian G3P yang ke bawah ini akan digunakan untuk membentuk gula. Jadi ini untuk membentuk gula hasil fotosintesis itu yang ke bawah ini, begitu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Atau tidak perlu, misalnya nanti Anda ulangi saja videonya biar tidak banyak
kontennya. Jadi intinya itu reaksi gelap itu ada 3 fase. 1, fiksasi karbon. Fiksasi karbon itu CO2 difiksasi atau ikatkan dengan RuBP oleh Rubisco, enzimnya Rubisco menjadi senyawa berkarbon 6 yang mengikat 2P tetapi tidak stabil sehingga harus distabilkan, akhirnya dipecah menjadi 2 sehingga muncul senyawa 3 fosfogliserat, ya kan? Berarti ini ada 2 senyawa 3 fosfogliserat. Nah, ini kan C-nya 3. Nah, hasil fiksasi karbon, jika senyawa hasil fiksasi karbon itu merupakan senyawa berkarbon 3 seperti ini, maka ini adalah senyawa termasuk siklus atau tanaman C3. Kemudian ini apa namanya? 3 fosfogliserat ini kemudian ketambahan 1P. P-nya dari mana? Dari pemecahan ATP menjadi ADP plus P P-nya itu masuk di sini. Jadi dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Kemudian terjadi reaksi reduksi 1,3 bifosfogliserat ya dengan menangkap elektron dari oksidasi NADPH, sekaligus reaksi reduksi 1,3 bifosfat ini akan mengeluarkan P sehingga hasilnya adalah G3P. G3P ini ada 2 nasib, ada yang ke bawah untuk membentuk karbohidrat, ada yang lurus untuk membentuk kembali RuBP sehingga disebut fase regenerasi RuBP. Nah, inilah siklus Kelvin. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa terdapat 3 jenis tanaman berdasarkan jalur fiksasi CO2. Jadi berdasarkan jalur fiksasi CO2, jenis tanaman itu ada 3. Ada tanaman C3. C3 itu merupakan sebagian besar tumbuhan itu termasuk tanaman C3 ya. Jadi paling banyak anggotanya itu C3, kemudian ada C4 dan ada CAM. C4 tuh contohnya ada jagung, tebu. Kemudian CAM itu kepanjangan dari crassulacean acid metabolism. Contohnya adalah tumbuhan gurun ya, misalnya kaktus, nanas ya. Buah naga begitu, itu termasuk CAM. Nah, sekarang fotosintesis tumbuhan C3. Nah, disebut tumbuhan C3 ya, disebut tumbuhan C3 karena CO2 pertama kali bergabung menjadi senyawa berkarbon 3. Jadi CO2 yang masuk, bahan utama dari reaksi gelap itu kan CO2. Nah, hasil fiksasi CO2 itu adalah senyawa berkarbon 3. Jika senyawa hasil fiksasi CO2 itu senyawa berkarbon 3, maka disebut tumbuhan C3. Tapi kalau hasil fiksasi CO2 itu senyawa berkarbon 4, itu bisa disebut C4 dan CAM karena C4 dan CAM itu hasil fiksasi CO2-nya itu senyawa berkarbon 4. Oke, kita lanjut ke tumbuhan C3 dulu. Di tumbuhan C3 itu stomatanya terbuka di siang hari. Ya, stomatanya terbuka di siang hari. Oke. Kemudian enzim yang terlibat di dalam fotosintesis itu ada Rubisco. Nanti kalau di C4 dan CAM sudah berbeda ya, ada tambahan lain. Kemudian fotosintesis terjadi pada daun, kemudian tumbuhan C3 itu lebih efisien daripada C4 dan CAM pada kondisi suhu yang dingin, yang lembab, serta cahaya di bawah normal. Kenapa kok begitu? Karena membutuhkan lebih sedikit perlengkapan untuk fotosintesis. Dan jadi enzimnya di C3 itu dibutuhkannya hanya Rubisco saja, sementara C4 dan CAM itu ada lagi nanti. Kemudian tidak memerlukan anatomi khusus. Jadi tumbuhan C3 itu tidak membutuhkan anatomi khusus di mesofil daunnya.
Oke, kemudian kebanyakan tumbuhan yang ada itu merupakan tanaman C3. Oke. Ya. Ini tanaman C3, ketika CO2 masuk maka dia akan berikatan, difiksasi, berikatan dengan RUBP, kemudian akan diubah menjadi senyawa berkarbon 3. Jadi hasil fiksasi CO2-nya adalah senyawa berkarbon 3. Ya, senyawa berkarbon 3, makanya disebut tanaman C3. Oke, kemudian siklus Kelvin dari tanaman C3 itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi senyawa pertama yang terbentuk adalah senyawa beratom 3 yang mempunyai beratom karbon 3, yaitu PGA atau fosfogliserid asid atau 3 fosfogliserat tadi, sama saja. Jadi PGA itu sama dengan 3 fosfogliserat. Kemudian jadi RUBP itu ketemu RUBP ya, ketemu dengan CO2 yang dikatalisis oleh Rubisco. RUBP plus CO2 dikatalisis oleh Rubisco menghasilkan 2 PGA. 2 PGA atau 3 fosfogliserat. Nah, jadi ada senyawa 3 fosfogliserat sebanyak 2. Oke, kemudian enzim yang berperan itu adalah Rubisco. Rubisco itu kepanjangan dari ribulosa bifosfat karboksilase. Nah, RUBP itu kerjanya dihambat secara kompetitif oleh O2. Ya, jadi kalau O2-nya tinggi maka fotosintesisnya turun. Saya ulangi sekali lagi, kalau pada tumbuhan C3 jika O2-nya tinggi maka fotosintesisnya turun. Kenapa? Karena kerja RUBP itu dihambat oleh O2. Jadi kalau O2 di dalam itu tinggi maka RUBP-nya kan dihambat, jadi fotosintesisnya turun. Kemudian siklus Kelvin itu titik kompensasi CO2-nya tinggi dan fotorespirasinya tinggi. Fotorespirasi itu apa? Fotorespirasi itu adalah respirasi oleh jaringan fotosintetik. Ya. Oke, kemudian klorofilnya di tanaman C3 itu adanya di mesofil. Kemudian di tanaman C3 itu bundle seed-nya atau sel bundle seed itu adalah seludang berkas pengangkut. Jadi yang menyelingkupi xilem dan floem. Berkas pengangkut itu kan terdiri dari xilem dan floem. Kadang-kadang xilem dan floem itu kan diselubungi oleh sel-sel yang besar itu yang namanya bundle seed cell. Nah, di tumbuhan C3 itu bundle seed cell-nya itu sedikit atau bahkan tidak ada. Itu bedanya. Oke. Tadi itu tumbuhan C3 ya. Sekarang kita masuk ke tumbuhan C4. Nah, tumbuhan C4 itu disebut tumbuhan C4 karena senyawa yang terbentuk pertama kali setelah berikatan dengan CO2 adalah senyawa berkarbon 4, yaitu oksaloasetat. Oksaloasetat itu senyawa berkarbon 4. Kalau tanaman C3 tadi 3 fosfogliserat atau PGA. PGA itu fosfogliserid acid. Oke, lanjut ke tanaman tumbuhan C4. Tempat terjadinya fotosintesis kalau di C3 itu hanya di satu tempat. Kalau di tanaman C4 itu ada 2 tempat, yaitu di sel mesofil, dan di sel seludang berkas pembuluh atau sel bundle seed. Jadi bedanya tumbuhan C3 dan C4 berdasarkan tempat fotosintesisnya. Kalau tumbuhan C3 itu hanya di mesofil saja, kalau di tumbuhan C4 itu ada di 2 tempat, yaitu di sel mesofil dan di sel seludang berkas pengangkut atau sel bundle seed. Kemudian contoh dari tumbuhan C4 itu ada sorghum, amaranthus, dan jagung. Tumbuhan C4 itu mempunyai kemampuan melaksanakan fotosintesis lebih tinggi dan lebih tahan terhadap kekeringan. Jadi kalau di
kondisi yang panas gitu, fotosintesisnya akan lebih efisien di tumbuhan C4 dibanding dengan tumbuhan C3. Tetapi kalau kondisinya itu lembab ya, curah hujannya tinggi, itu maka fotosintesisnya itu lebih efisien di tumbuhan C3. Oke, lanjut lagi. Di tanaman C4, senyawa berkarbon 4 yang terbentuk pertama kali setelah berikatan dengan CO2 merupakan senyawa berkarbon 4. Jadi begini, di tumbuhan C4 itu kan senyawa hasil fiksasi CO2 pertama kali itu kan senyawa berkarbon 4. Lah, pembentukan senyawa berkarbon 4 ini itu terjadi di sel mesofil ya. Oke, di sel mesofil. Kemudian kalau sudah terbentuk senyawa berkarbon 4 di sel mesofil, maka senyawa berkarbon 4 tadi akan diekspor atau dipindahkan ke bundle seed sel atau sel berkas pengbuluh atau seludang berkas mengangkut, sama saja. Jadi senyawa berkarbon 4 tadi kemudian akan dari mesofil akan dipindahkan ke bundle seed, kemudian di sana nanti akan dilepaskan. Jadi senyawa berkarbon 4 tadi akan dipecah menjadi CO2 dan pirufat. CO2 yang dilepaskan akan masuk ke siklus Kelvin biasa, sementara piruvatnya akan masuk lagi ke mesofil untuk proses selanjutnya. Nah, itu di tanaman C4. Nah, tanaman C4 itu umumnya anggotanya adalah merupakan spesies dari rumput-rumputan. Kemudian terdapat pada lokasi yang temperaturnya atau suhunya relatif tinggi ya, lebih tinggi dari tanaman C3. Kemudian di tumbuhan C4 itu punya struktur anatomi khusus, yaitu berupa krans anatomi. Krans anatomi itu seperti apa nanti saya jelaskan. Kemudian di tumbuhan C4 itu mempunyai dua jenis kloroplas. Ada kloroplas besar dan ada kloroplas yang kecil ukurannya. Jadi kloroplasnya itu terdapat pada dua tempat, yaitu di bundle seed cell dan ada di sel mesofil. Kalau di tanaman C3 itu hanya di sel mesofil. Tetapi kalau tanaman C4 itu ada di bundle seed dan ada di mesofil. Bedanya adalah kalau yang di bundle seed cell ini dia kloroplasnya ukurannya besar ya, kemudian memiliki banyak granula pati dan grana sehingga kloroplasnya kurang berkembang, tetapi ada kloroplasnya. Sementara kalau kloroplas di mesofil itu ukurannya kecil, jumlahnya sedikit ya, tidak mempunyai granula pati serta grana tetapi berkembang baik. Itu yang di mesofil. Oke, jadi di tanaman C4 itu terjadinya fotosintesis itu di dua tempat, baik di bundle seed cell maupun di mesofil. Kalau di tanaman C3 itu hanya di mesofil. Oke. Ini jadi ini adalah siklus pada tanaman C4. Ini ada CO2-nya ya. CO2 ini C-nya yang hitam, O-nya yang merah. Nah, pertama-tama CO2 akan masuk, kemudian CO2 ini akan bergabung dengan PEP. Apa itu PEP? PEP adalah fosfoenol pirufat. CO2 akan bergabung dengan PEP. PEP itu senyawa berkarbon 3 ya, 1, 2, 3, sedangkan CO2 itu berkarbon 1, berarti kalau dijumlahkan 3 ditambah 1, yang hitam ini C-nya, ini yang hitam C-nya, kalau dijumlahkan berarti senyawa berkarbon 4. CO2 ketemu PEP itu menjadi oksaloasetat, ini senyawa berkarbon 4, sehingga tipe tanamannya adalah tanaman C4 karena hasil fiksasi CO2 pertama kali adalah senyawa berkarbon 4. Nah, di sini ada enzimnya, belum ditulis, silakan ditulis sendiri. Enzim yang mengkatalisis CO2 dengan PEP, fiksasi CO2 dengan PEP itu adalah
enzim PEP karboksilase menjadi oksaloasetat ya. Oke. Oksaloasetat kemudian diubah menjadi asam organik lainnya, tetapi tidak merubah jumlah C-nya, tetap C-nya 4. Ya, biasanya oksaloasetat ini bisa diubah menjadi malat ya, ini malat atau aspartat. Oke. Misalnya saja malat ya, yang umum malat. Kemudian kalau sudah menjadi malat, maka malat ini akan dipindah. Jadi ini ada dua tempat ya. Tempat yang atas itu adalah di mesofil ya, ini di mesofil. Yang bawah yang hijau ini ada di bundle seed. Kalau sudah terjadi malat, maka malat ini akan diekspor masuk ke bundle seed ya. Di bundle seed ini malat akan dioksidasi menjadi pirufat dan CO2. CO2 ini akan masuk ke siklus Kelvin biasanya. Nanti CO2 akan ditangkap oleh RUBP yang dikatalisis oleh Rubisco dan seterusnya. Siklus Kelvin biasanya yang sudah saya terangkan tadi. Sementara piruvatnya akan masuk lagi balik ke mesofil untuk membentuk PEP. Begitu seterusnya, jika ada CO2 maka ditangkap oleh PEP menjadi oksaloasetat, diubah menjadi malat. Malat akan berpindah ke bundle seed, dari mesofil ke bundle seed. Di sini malat akan dioksidasi menjadi piruvat dan CO2. CO2 akan masuk ke siklus Kelvin, sementara piruvat akan lanjut balik lagi ke mesofil untuk membentuk PEP. Selanjutnya perbedaan antara tanaman C3 dan C4. Tanaman C3 itu tidak tahan pada suhu yang relatif tinggi atau panas, sementara tanaman C4 itu lebih tahan terhadap suhu panas. Kemudian pada suhu tinggi dan konsentrasi CO2 rendah, maka tanaman C3 itu akan mengadakan fotorespirasi. Tetapi kalau di tanaman C4 pada suhu tinggi dan konsentrasi CO2-nya rendah, itu masih bisa memfiksasi CO2. Kenapa kok begitu? Karena di tanaman C3 tadi terjadi fotorespirasi karena Rubisco-nya itu kan mempunyai aktivitas oksigenase, sehingga dapat bereaksi dengan O2. Jadi kalau Rubisco itu kalau CO2-nya sedikit, maka dia akan cenderung bereaksi dengan O2 kalau O2-nya banyak. Jadi dia itu istilahnya punya sifat mendua. Jadi kalau ada CO2-nya banyak, dia akan berikatan dengan CO2. Kalau CO2-nya sedikit tapi O2-nya banyak, maka dia akan berikatan dengan O2. Maka kemudian akan terjadi fotorespirasi. Itu pada tumbuhan C3. Sementara di tumbuhan C4, karena enzimnya itu tidak hanya Rubisco, tetapi ada PEP karboksilase, dan PEP karboksilase ini tidak punya aktivitas oksigenase, dia tidak mendua, dia setia terhadap CO2, maka tidak memicu fotorespirasi. Oke, kemudian ditinjau dari nilai Km. Jadi Km itu adalah tetapan Michaelis-Menten di enzim itu ya. Rubisco itu mempunyai nilai Km terhadap CO2 yang tinggi, sehingga afinitas terhadap CO2 relatif rendah. Jadi kecenderungan mengikat CO2 itu rendah, sedangkan kalau PEP karboksilase itu punya nilai Km untuk CO2 yang rendah, sehingga afinitas terhadap CO2-nya itu relatif tinggi. Jadi dia akan lebih cenderung untuk berikatan dengan CO2 itu lebih tinggi. Dia akan setia kepada CO2, tetapi kalau yang Rubisco itu tidak. Jadi dia kalau ada CO2 ya dia berikatan dengan CO2, kalau ada O2 lebih banyak maka Rubisco akan berikatan dengan O2, sehingga lanjut ke fotorespirasi. Begitu. Nah, oke, selanjutnya ini adalah sebentar. Nah, ini adalah Kranz anatomi.
Anda tahu Kranz anatomi ya. Di sini ini adalah mesofilnya. Ya, ini adalah Kranz anatomi yang tidak dimiliki oleh tumbuhan C3. Ini mesofil ya, ini mesofilnya. Kemudian ini ada berkas pengangkutnya ya, ada xilem dan floem. Kemudian berkas pengangkut itu akan diselubungi oleh bundle seed cell. Ini yang namanya bundle seed cell. Anda lihat di bundle seednya sel juga ada titik-titik ini ya. Nah, ini artinya di bundle seed cell juga ada kloroplasnya. Ya, ini di bundle seed cellnya ya. Bundle seed cellnya itu yang di sini. Kemudian mesofilnya ini reaksinya itu di sini. Jadi ada dua tempat. Tempatnya adalah di mesofil untuk menghasilkan senyawa berkarbon 4, hasil dari fiksasi CO2 tadi. Ini ya, CO2 masuk ditangkap oleh PEP, diubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat akan diubah menjadi malat. Malat akan ditransfer ke mana sini? Bundle seed. Di bundle seed ya, ini di bundle seed, maka malat akan dioksidasi menjadi CO2 dan pirufat. Pirufatnya akan lanjut balik ke mesofil untuk diubah menjadi PEP lagi atau fosfoenol pirufat. Sementara CO2-nya yang ada di sini di bundle seed akan melanjutkan ke siklus Calvin biasanya. Nah, di sini ada PGA yang akan diubah menjadi gula. Gula bisa disimpan, bisa digunakan di transport selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah bedanya anatomi daun C3 dan C4 ya.